Autentikasi arsip statis bila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, autentikasi arsip adalah pernyataan terhadap autentisitas arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan setelah dilakukan proses pengujian, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap isi di mana terkait dengan data, fakta, atau informasi yang direkam, kemudian juga terhadap struktur, yaitu bentuk atau format fisik dan susunan format intelektualnya. Dan selanjutnya adalah konteks, yaitu lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam penciptaan arsip statis. Autentikasi arsip statis dapat dilakukan dengan pemberian tanda atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya. Peran ANRI sebagai lembaga penyelenggara kearsipan nasional tentu saja wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional, yaitu yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis dengan berpegang teguh pada keautentikan dan keterpercayaan arsip untuk menjamin keabsahan arsip. Nah, untuk melaksanakan autentikasi arsip statis tersebut, ANRI sudah menyediakan prasarana dan sarana laboratorium serta tata cara penggunaan dan metode pengujiannya. Autentikasi arsip statis dilaksanakan kalau kita melihat ke Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang kearsipan. Autentikasi arsip statis itu dilaksanakan yaitu pada arsip statis yang tidak diketahui penciptanya dan terhadap arsip statis hasil alih medianya, sehingga lembaga kearsipan wajib melaksanakan proses autentikasinya. Tentu saja melihat kepada tugas ANRI, di mana tugas ANRI adalah untuk menjaga dan melestarikan arsip yang sangat bersejarah dan bernilai tinggi sebagai memori kolektif bangsa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya adalah otentik, asli, sah, karena sudah ada di lembaga kearsipan, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini, laboratorium ANRI selain melakukan pengujian autentikasi, juga melakukan penilaian resiko kerusakan arsip statis, yaitu pada naskah teks proklamasi dengan tujuan untuk mengumpulkan database struktur atau bentuk arsip yang sejaman,
serta untuk mengetahui karakteristik fisik arsip naskah proklamasi setelah disimpan selama kurang lebih dari 77 tahun, sehingga kita mengetahui perubahannya. Tentu saja hal ini harus ditunjang dengan adanya sarana prasarana pengujian autentikasi arsip yang sampai sekarang sudah dimiliki oleh ANRI. Tahapan pengujian autentikasi arsip itu harus dilaksanakan berdasarkan kriteria, metode, dan prosedur pengujian arsip statis. Nah, untuk kriteria itu terdiri dari satu, yaitu arsip statis yang belum diautentikasi atau diragukan autentisitasnya. Misalnya, pada organisasi yang telah dibubarkan atau digabung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau arsip perseorangan yang pencipta arsip statisnya telah meninggal dunia dan atau tidak memiliki ahli waris. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pada hasanah arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan atau yang diperoleh melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan telah diperoleh hak pengelolaannya dari pencipta arsip. Sedangkan untuk metode pengujian autentisitas arsip itu terdiri atas metode pengujian fisik arsip dan atau metode pengujian informasi arsip. Nah, untuk prosedurnya antara lain: satu, menentukan metode pengujian sesuai dengan kondisi arsip statis. Yang kedua, melakukan pengumpulan dokumen pembanding. Kemudian ketiga, melakukan pengujian dengan melibatkan tenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya bila kita tidak memilikinya. Yang keempat, melakukan penerbitan berita acara pengujian autentikasi arsip statis. Dan terakhir, yang kelima adalah melakukan penerbitan surat pernyataan autentisitas arsip statis. Tentu saja arsiparis yang melaksanakan autentikasi arsip statis itu harus memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan arsip statis. Nah, selain itu juga harus mempunyai kompetensi teknis lainnya, antara lain memiliki pengetahuan berbagai jenis pengamanan arsip, kemudian memiliki pengetahuan terhadap berbagai arsip palsu atau bagaimana dipalsukan, kemudian memahami mengenai dampak pengaruh lingkungan terhadap karakteristik arsip, dan juga harus mempunyai pengetahuan mengenai perbedaan metode dan proses pencetakan dan juga teknis tinta khusus. Nah, yang lainnya juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memverifikasi keautentikasian arsip melalui ciri khas fisik arsip. Juga dia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali berbagai jenis perubahan yang terjadi pada arsip tentunya. Kemudian juga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengklasifikasikan dan mengenali berbagai jenis kejanggalan, terutama dalam pengetikan. Kemudian dia juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa sistem administrasi dan kearsipan terhadap arsip yang sedang diuji. Nah, yang terakhir adalah arsiparis harus mempunyai kemampuan dalam menentukan metodologi pengujian arsip, standar, dan segala unsur yang diperlukan dalam proses pengujian. Namun, semua kompetensi ini juga harus didukung dengan tenaga ahli yang terkait dengan bidang keilmuan lainnya seperti sejarah,
filologi dan teknologi informasi yang sekarang sedang berkembang.